Nah, ketika dia bermain bola, tiba-tiba ada yang mau bikin KTP gimana? Don, Iya, kita kena prank, Don. prank Waduh, apa kacau. enggak? Satu bangsa Indonesia kena prank. Siapa yang ngeprank nih? Siapa lagi kalau bukan Aki-Aki? Oh Waduh. itu. Pemirsa pasti minggu lalu mendengarkan kita menyebutnya ada satu inspirasi dari warga yang hebat, gitu ya. Tiba-tiba menyerahkan hartanya sebesar 2 triliun, luar biasa. Iya, dan Bahagia. kita udah ngomongin Yusuf Kala, yang ngomongin siapa, ternyata dia prank. Waduh, kacau. Ya, tapi masih diusut. Ya, apa betul, Ustaz? Ya, kita akan mulai. Siap. Iskandar niatkan untuk belajar. Diniatkan untuk belajar bahasa. Ya, kertas sudah siap. Kertas putih ini kita akan isi dengan berita-berita sepekan yang lalu. Ketemu lagi dalam Iskandar, info sepekan dalam gambar. Siapkan alat gambar sendiri ya kalau mau belajar gambar gitu. Kenapa bisa belajar gambar? Bisa ya, karena pada dasarnya yang kita gambar ini sebetulnya berita atau ya kata-kata yang kita coba ilustrasikan ya. Baik, kita akan mulai dari berita pertama, Om Dodi. Itu Ya. saya udah banyak permintaan subscribe. Katanya setiap mau subscribe dilarang. Katanya nggak boleh. Sebetulnya bukan dilarang. Kita cuma takut sibuk aja, ganggu gitu. Tapi kalau memang pingin banget subscribe, silakan. Silakan. Kita juga senang kok. Ya, jangan ragu, jangan sungkan. Ya. Biasa aja. Oke. Cerita pertama tentang prank tadi. Jadi ini satu bangsa Indonesia kena prank. Saya istilah ini baru ya, prank ini ya. Sejak banyaknya para youtuber gitu ya bikin konten-konten prank gitu ya, Dut ya. Jadi siapa tuh yang suka bagi uang, pura-pura jadi orang gila gitu ya. Terus tiba-tiba ngasih uang dan seterusnya. Siapa lagi gitu ya, ada pindah orang. Jadi munculnya istilah prank ini ya akhir-akhir ini ya dengan adanya banyak. Nah ini prank 2 triliun nih ya. Kita udah pusing dengan situasi COVID, tambah lagi ada yang melakukan prank semacam ini. Niatnya mungkin menambah. Iya, jadi coba kita kronologiskan Om Dodi ya. Ya. Kronologiskannya gini. Pertama itu ada siapa kemarin ya, Ibu Herianti ya. Ya. Beliau menyerahkan secara simbolis gitu ya, katanya sumbangan 2 triliun secara simbolis ya, 2 triliun itu kepada pemerintahan Sumsel ya, dihadiri oleh Kapolda. Orang hebat gitu, karena katanya ini Bapak Akiditio ini memang teman kenalannya Pak Kapolda sebelumnya gitu. Cuma udah wafat. Jadi ibu ini bilang wasiatnya menyebutkan supaya uang itu diserahkan ke Sumsel. Lalu ada Gubernur Sumatera Selatan, luar biasa juga hadir menerima secara simbolis sumbangan itu secara simbolis. Dan ini rame ya, dihadiri juga oleh dokter pribadi dari Akiditio ya, kenalannya. Pokoknya sangat meyakinkan sekali uangnya. Seminggu kemudian ya, kalau nggak salah sekitar 2 Agustus. Nah ini kan penyerahannya berupa biliet giro. Nah diceklah gironya, karena sudah jatuh tempo di 2 Agustus. Dananya ada apa tidak gitu, mau dicairkan. Kita sudah cair gitu. Jatuh tempo. Ternyata kosong rekeningnya, Om.
tidak cukup gitu ya. Jadi ketika mungkin dicek di ATM atau gimana gitu, saldo Anda tidak cukup untuk sampai 2 triliun. Oh, teng-teng, ini ATM-nya ya misalkan ya. Nggak mungkin 2 triliun di ATM ya. Saldo tidak cukup. Nah, ketika ada situasi kayak gini kan sebetulnya awalnya udah rame gitu ya. Semua orang sebetulnya mempertanyakan siapa Akiditio, karena di jajaran konglomerat Indonesia nama itu nggak kedengeran. Iya. Tiba-tiba punya uang 2 triliun. Padahal usahanya juga ya mungkin dari material, bangunan segala macam besar ya, tapi 2 triliun untuk dihibahkan tuh luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan siapa Akiditio ini udah banyak gitu, udah mulai bermunculan dan banyak yang mulai tidak percaya. Dan terjadi semacam ini langsung wah bener kan gitu ya, di saldo tidak cukup. Nah, Ibu Heriantinya akhirnya dijadikan saksi, dipanggil dijadikan saksi. Ibu Herianti jadi saksi, diselidiki oleh polisian. Jadi saksi. Nah, setelah jadi saksi, kemungkinan besar kalau dari selidiki bisa jadi tersangka ya, mau melakukan prank tadi gitu ya. Pertanyaannya sekarang apa motifnya ini gitu ya. Jadi polisi sedang mendalami apa motif dibalik kelakuan ini gitu. Apa motifnya gitu ya. Kalau motif baju sih kelihatan, dia pakai batik. Jadi kalau motifnya apa ini sebetulnya apa sih yang dia niatnya apa sih gitu? Apakah emang udah stres aja dengan situasi ini atau gimana gitu? Itu yang belum jelas ya. Sementara sekarang Pak Kapolda dan segala macamnya mulai dituntut. Ya ini salahnya ini juga gitu. Kenapa terpercaya? Makanya Pak Kapoldanya minta maaf. Ya. Bisa dipecat nih. Ya, udah banyak sekali tuntutan supaya Pak Kapoldanya ya dipecat lah, karena ini jadi heboh kan se-Indonesia tiba-tiba ngomongin soal 2 triliun ini gitu Om. Jadi ini situasi ini prank banget sih menurut saya. Kita udah seneng aja kemarin, kita juga ikut kena prank berarti kita udah menyatakan bahwa ini sangat inspiratif, ternyata prank. Ya kenapa lah ya, tapi setidaknya mungkin maksud beliau mengingatkan kepada para konglomerat Indonesia, ayo dong ya kita gotong royong supaya membantu pemerintah, karena butuh dana besar gitu. Contoh kalau isolasi mandiri kan butuh asupan makanan, vitamin, obat gitu ya. Udah disuruh kemana-mana, dikasih apa-apa ya nggak stres lah. Akhirnya orang banyak nekat keluar rumah, apalagi para OTG ya, orang tanpa gejala, ya udah pinginnya jalan gitu ya, kerja dan sebagainya. Padahal dia menularkan ke yang lain. Atau ya yang rentan-rentan jangan jalan karena di luar banyak virus gitu. Tapi ya nggak bisa kan, butuh nafkah. Nah itu jadi harus ada banyak subsidi ya ke pemerintah. Nah ini kan bisa nih kalau ada orang-orang yang mau membantu. Jadi sebenarnya ibu ini mungkin niatnya membangkitkan, memicu. Ya saya memang bohong, tapi maksud saya udah dong yang mau yang beneran punya. Ya dan tapi luar biasa ya begitu. Ya gitu. Ya. Tentang ibu prank ini, saya jadi bingung ini bagaimana. Nah oke. Kita langsung ke berita-berita yang bikin suasana happy aja Om Dodi. Ya, jadi Om Dodi tahu bahwa di minggu lalu ya Indonesia begitu heboh, selain oleh heboh Akiditio, heboh juga dengan adanya atlet yang mendapat medali emas. Ya, marah sekali kemarin ya. Dari bulu tangkis itu memang diandalkan banget kalau di tiap Olimpiade bulu tangkis ini biasanya menyumbang emas gitu ya. Sejak adanya bulu tangkis di Olimpiade kita udah sering mendapatkan emas.
dari Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, kemudian siapa namanya, Taufik Hidayat. Nah itu sering ya. Nah ini tahun ini juga akhirnya berhasil setelah beberapa kandidat gagal ya, termasuk Minion atau siapa, The Daddies ya, Ya. kalah gitu di akhir di babak semifinal. Nah, ternyata kita meloloskan satu pasangan ganda putri luar biasa ya, dan mereka berhasil mendapatkan medali emas. Sebetulnya tidak terlalu diunggulkan karena peringkatnya masih jauh ya, peringkat ke 30-an gitu, 34, 35 gitu. Tapi mereka berhasil memenangkan medali emas, luar biasa ya. Jadi siapa namanya Unggot, pemenang medali? Gracia Poli. Oh, Gracia Poli. Padahal dia bulu tangkis ya. Kenapa Poli? Bukan ya? Poli. Pakai pink. Oh, Poli. Ini mah Poli gitu ya. Poli. Gracia Poli. Ini gagah sekali orang. Gagah. Gagah. Ya, perempuan hebat. Gracia Poli. Jadi ini emas yang keberapa ya? Emas yang pertama kali di Olimpiade mereka ya. Ya, Gracia Poli bersama pasangannya ya. Itu siapa? Apriani Indri. Apriani Rahayu kok Apriani. Siapa Kang Indri? Kenapa jadi Indri? Iya, dulu ada teman Indri pemain bulu tangkis di RT 11 kalau nggak salah. Pas Agustusan nomor waktu kapan ya? Ada Ya Indri. Agustus. Ya Agustus itu. Ya, jadi mendapatkan medali emas nih Gracia Poli. Keren banget. Kita dalam situasi pandemi kayak gini ya, ini beneran menginspirasi ya mereka ini. Nah yang menarik tuh banyak orang yang ya kalau pejabat ya biasalah ucapan selamat mereka kan mengalir tuh dari mana-mana ya, dari seluruh bangsa ini, dari para artis, pengusaha, semua mengucapkan turut bangga lah ya, senang banget dengan pencapaian anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Kan pasti kebayang Om, lagu kebangsaan kita itu berkumandang saat mereka mendapatkan medali. Wah itu pasti membanggakan ya. Gimana rasanya mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengharumkan nama bangsa ya, memenangkan medali, itu pasti terkenang-kenang lah sepanjang hidup mereka ya. Pasti. Luar biasa. Jadi bendera kita dikerek ke atas, lalu kemudian lagu Indonesia Rayanya berkumandang, dan mereka benar-benar jadi pahlawan kita. Jadi terima kasih buat siapa? Gracia gimana? Gray ternyata. Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Nah, ini hadiah yang diberikan luar biasa Om Don ya. Hadiah yang disumbangkan karena emas itu banyak Om Don ya. Mereka pertama mendapatkan uang 5 miliar. 5 miliar ya. Berdua, bukan 2 triliun, padahal 2 triliun tadi ya. Bonus 5 miliar, kemudian dapat rumah ya, dapat rumah di rumah mewah di Pantai Indah Kapuk. Oh ya. Luar biasa ya. Jadi berarti di pinggir laut tuh mah ya. Berarti rumahnya 2 juga ya, atau 1 berdua? Nggak mungkin kan? Nah itu bisa. Kita harus memastikan mereka dapat rumahnya, jangan-jangan dibagi 2 terus dikos-kosin. Lalu pas ada yang menarik lagi nih, hadiahnya itu ada yang memberikan emas. Ada emas 3 kg. Wah, luar biasa ya.
kan mereka dapat medali emas, tapi kasih emas juga, emas 3 kilogram. Waduh. Nah, tapi ada yang menarik, ada yang ngasih hadiah katanya restoran bakso. Keren. Ya, jadi restoran bakso. Mana itu mie ayam lagi? Hah? Ya, bakso. Mie ayam bakso. Gitu. Dengan mangkok-mangkoknya pasti kan kalau Oh, restoran bakso. lengkap. Kalau restoran Dan lebih hebat lagi selain restoran bakso, ada yang ngasih sapi, Om. Ya, ini aneh-aneh aja maksudnya. usaha sepertinya. Orang Indonesia tuh suka hebat ya. Tuh, jadi restoran bakso mungkin kepikiran nanti bikin baksonya dari mana ya, dikasih juga sapinya. Ya, tapi ini banyak tuh ya beredar tentang hadiah-hadiah ini. Saya benar apa tidak, tapi ya jangan ditipu dong, ini anak-anak bangsa ini jangan di-prank lagi ya. Anak-anak bangsa yang hebat yang mengharumkan Indonesia ini Iya loh, benar-benar beri bonus yang layak. banget. Betul ya. Kan ya jangan sampai kayak dulu tuh. Kalau zaman dulu tuh ya, kalau ada pemain olahraga bagus, bonusnya itu diangkat jadi pegawai negeri. Banyak tuh saya ingat kalau pemain bola misalkan ya di Jawa Barat Persib, bagus itu. Nah kan zaman dulu mah bukan profesional yang digaji oleh perusahaan gitu ya, Iya. si pemain bola tuh. Jadi kalau udah bagus juara, pemain-pemain bintangnya itu ditawarin jadi pegawai dalam negeri, pegawai Pemda misalkan ya, pegawai Pemda di mana gitu. Kan kebayang gitu, dia pemain bola, terus setelah berhasil malah dijadikan pegawai negeri, nanti malah susah. Kan itu dua pekerjaan jadi ngaco gitu. Pertama, sebagai aparat negara dia harus bekerja melayani rakyat. Tapi dia pemain bola, banyak main bola. Nah, ketika dia bermain bola, tiba-tiba ada yang mau bikin KTP gimana? Pasti saya mau bikin KTP belum selesai gimana sih? Itulah ya. Itu dulu. Kebetulan di Dukcapil. Kalau sekarang mah lebih diperhatikan ya. Tuh, ya suka kasihan ya. Pak Aldi juga tahu pasti ya, cerita siapa petinju kita Elias Pikal. Ya, Itu katanya jadi penjaga tempat hiburan malam kan, itu juga malamnya dia jago tinju, tapi ya nggak harus jadi jaga malam juga kali. Ya makanya harus kita perhatikan lah ya, mereka ini mengharumkan nama bangsa. Oke, baik, selamat sekali lagi di bulan kemerdekaan ini, para pahlawannya muncul ya, memberi hadiah buat kemerdekaan bangsa ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gracia Poli dan Apriani Rahai. Oke, selamat. Kita masuk ke berita luar negeri ya. Ini di luar negeri ada yang juga masih di dunia olahraga, Om Deddy. Oh ya. Ya, jadi ada bintang terkenal yang luar biasa, ini legend ini ya. Siapa lagi di dunia balap motor? Namanya Valentino Rossi. Ada apa nih dengan Valentino Rossi? Udah tahu? Ya, ceritanya Valentino Rossi udah pensiun. Oh, dari Pemda itu? Ya. Dia Pemda mana? Pemda. Kalau pensiun itu dari Pemda, Gitu. dari ASN itu pensiun. Oke, jadi dia gimana? Jadi ceritanya, kalau main bola kan gantung sepatu ya. Ah, Nah, kalau balap apa nih Kang, gantung istilahnya? knalpot. Gantung knalpot. Ya, emang kalau gantung motor kegedean lah. Iya. Ini apa yang digantung ya? Iya, dia gantung knalpot, gantung apa lagi ya? Kunci motor. Biasanya kunci motor digantung juga. Iya. Kan motornya dia kan gede banget. Tuh. Iya. Jadi dia mau ngapain katanya kalau habis sudah membalap motor? Ah, terserah dia Kang. Kirain kenal. Enggak, saya enggak. Ada tuh teman saya yang kata ngefans banget. Siapa? Ada Om Agus namanya. Oh, bagus ya. Oh iya, dia kalau balapan juga ini ya. Cuman dia pakai HP. Iya. Ya, ini Valentino Rossi ini legend lah di dunia balap motor ya. Saya
ibaratnya ini udah kayak kalau di dunia bola tuh kayak Pele gitu ya. Kalau di dunia tinju itu Muhammad Ali gitu ya. Udah identik gitu ya dengan apa tinju. Orang ngomong Ali itu langsung tinju. Pembalap ya Valentino Rossi gitu. Ya. Jadi dia memberikan apa namanya ya semacam ya catatan sejarah menarik lah. Jadi dia udah sekitar berapa puluh tahun tuh, mungkin 20-an tahun ada kali ya. Nah jadi kalau nggak salah dia udah 9 kali memenangi kejuaraan dunia balap motor gitu. Valentino Rossi ini. Nah ini dalam beberapa kelas kategorinya. Jadi pertama dia pernah merajai kelas 125 cc satu kali kalau nggak salah ya. Kemudian merasakan juga kelas 250 cc ya. Itu 250 cc itu motor Honda gitu. Kalau 125 tuh motor Supra ya. Subtreat. Terus 250 cc. Nah terakhir itu dia 7 kali menjadi juara di MotoGP ya. Motor yang berapa cc? 2000 nyampe nggak sih? 500 ya, 500 cc ya. Oh tapi 500 cc luar biasa itu 500 cc itu bisa berapa kilometer per jam? Kayak di atas 200 km. Oh gila ya. Jadi Valentino Rossi apa tadi? Pensiun ya 9 kali juara dunia. Oh ini kalau nggak salah dia sekarang bikin tim ya, bikin tim sendiri. Nah dia dikenal dengan sebutan The Doctor, saking ahlinya ya membalap. Kenapa sih? Kalian kan banyak pembalap juga yang jago. Nah Valentino Rossi ini melekat gitu dalam ingatan orang-orang itu, banyak fansnya karena membalapnya tuh nyeni gitu ya. Kalau di dunia tinju tuh kayak Muhammad Ali tadi gitu. Jadi Muhammad Ali itu dulu terkenal di dunia tinju karena selain jago dia seni gitu ya, seni bertinjunya tuh menghibur gitu. Nah Valentino Rossi juga sama di dunia balap, dia sangat menghibur gitu. Jadi sering kali dia start tuh di urutan kelima ya, tidak dari urutan pertama ya, dari urutan kelima atau keberapa, tapi kemudian dia di beberapa tikungan lap itu menyusul tuh ya. Bahkan sering kali dia tinggal tersisa 3 lap lagi dia masih di belakang, dan di lap terakhir dia kemudian menyusul. Menghibur seperti itu dia bikin orang gemes gitu ya sama si Valentino Rossi ini gitu, jagoan banget. Nah, ada juga kan setelah Valentino Rossi itu ada Marquez, terus kemudian Lorenzo ya, ini Pedrosa atau siapa, Casey Stoner. Cuman mereka kalau dari awal tuh di depan. Kalau Rossi enggak, Rossi itu kadang di belakang itu mulai itu yang bikin menghibur. Dan ketika jagoan nyalip di tikungan gitu, dia kalau di trek lurus sering kali kalah, tapi kalau udah tikungan dia nyalip, wah udah tuh jago banget lah pokoknya Rossi. Nah ini 7 tahun dari juara dunia di MotoGP, 9 kali kalau dihitung dengan kelas yang lain, dan itu menempel di benak para fansnya. Pasti banyak yang merindukan lah ya Rossi. Betul. Sebenarnya targetnya dia pingin 2 kali lagi itu bisa juara, tapi kan dia sempat juga cedera. Habis cedera tuh kayaknya nggak balik lagi ya, kemampuannya tuh sulit gitu. Dan umurnya juga udah tua ya, di dunia olahraga tuh umur udah 35 ke atas tuh udah tua gitu. Udah masa di dunia olahraga tuh singkat gitu, masa untuk produktifnya gitu ya. Makanya Rossi kayaknya mau jadi fotografer atau apa sih. Ya dia mau beralih jadi apa ya. Ya dia bikin tim, kemudian ya mungkin jadi pelatih ya kebanyakan kalau di dunia olahraga tuh. Di dunia kalau udah habis masa jayanya, kemungkinan jadi pelatih ya. Nggak mungkin jadi wasit kan kalau di ini. Nah dia punya nomor balapnya tuh 46 ya.
jangan sampai ini dipasangin. Ini lotre nomor 46. Oke. Ya, Rossi luar biasa. Nah, sampai sempat trending ucapan selamat berpisah kepada Rossi itu dalam bahasa Italia, Grazie Vale. Apa tuh? Nggak tahu. Mungkin Gracias tuh. Terima kasih. Selamat ya, terima kasih. Pasti Vale. Ya, terima kasih lah, dia udah dan mendatangkan banyak pundi-pundi juga ya untuk dunia media, televisi dan sebagainya gitu. Ya, balap luar biasa ya, dia kaya lah ya. Nah, selanjutnya berita masih tentang dunia olahraga, Om Dod. Oke. Nah, ini dari dunia bola. Ini sebenarnya antara menginspirasi sama juga sedih sih sebetulnya ya. Ada sedih-sedihnya gitu. Jadi sebenarnya kita udah pernah membahas nih orang yang satu ini, ya. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Yang waktu Iskandar keberapa tuh ya kita bahas karena beliau berhasil memberikan piala untuk negaranya Argentina di Copa America. Ternyata di bulan ini tiba-tiba ada berita yang ya menyedihkan lah. Kenapa ya? Karena dia memang seorang bintang di Barcelona ya. Klubnya itu kan Barcelona, Messi ini. Ternyata di Barcelona atau di Spanyol ada aturan baru, Om Don. Aturan La Liga itu ya, yang melaksanakannya panitia La Liga itu membuat sebuah aturan tentang batasan gaji pemain. Maksimal gitu. Iya, karena kan situasinya mungkin banyak juga situasi COVID ini memaksa orang untuk berhemat dan sebagainya. Akhirnya ada aturan standar gaji pemain diturunkan gitu ya. Yang ya kebayang Messi berapa tuh? Bisa mungkin satu minggu 1 miliar lebih kali gajinya ya. Nah, dengan aturan tersebut tidak bisa lagi ada gaji setinggi yang diterima Messi. Pernah ada yang menghitung gitu ya, kalau Messi mengikuti aturan itu, yang harusnya dia dapat dalam 2 tahun gitu ya, kalau dengan aturan yang baru itu bisa sama ketika dia 5 tahun, ngerti nggak? Ya. Dicicil ibaratnya. Ini misalkan gaji Messi itu 1 minggu 1 miliar atau setahun bisa berapa? 50 miliar gitu. Lebih lah ya. Dia sebulan kali 50 miliar tuh. Misalkan segitulah contoh gitu. Nah, dalam 2 tahun kan misalkan 100 miliar. Nah, yang biasanya dia dapat dalam 2 tahun baru bisa ketemu dalam 5 tahun gitu, si angka yang sama. Kebayang gitu. Jadi betapa akan sangat drastisnya gitu. Bahkan kalau pemain lain mungkin mau diturunkan ya gajinya jadi setengahnya atau gimana. Nah, Messi itu meskipun diturunkan tetap nggak masuk di aturan itu gitu. Kan luar biasa ya. Betapa gaji. Tapi ya sebenarnya kalau orang melihat Messi di Barcelona itu udah kayak ikon banget gitu ya. Messi itu udah dewa lah ya. Bahkan Mesias disebutnya juga ya. Udah kayak Yesus Tuhannya lah di dunia bola itu di Barcelona itu udah berapa kali memenangkan Ballon d'Or gitu ya, bersaing sama Ronaldo. Kemudian piala yang diberikan Messi itu udah berapa banyak gitu di Barcelona gitu ya, dia memenangkan macam-macam gitu ya, Liga Champion, Piala Dunia antar klub, udah juara Liga dan sebagainya gitu ya. Sering kali dalam 1 tahun itu memenangkan quadruple 4 piala gitu ya, atau triple gitu ya, jadi 3 piala dan ya sering lah seperti itu. Jadi Messi ini benar-benar eranya di zaman Messi Barcelona itu luar biasa. Nah sekarang ya pasti ya kalau bintang-bintang sih pasti bermunculan lah yang baru-baru. Nah yang menyedihkan itu ya rugi sebetulnya karena si Barcelona tidak bisa menjual Messi gitu. Jadi Messi pergi tanpa dibeli. Kebayang nggak sih bintang sehebat itu tidak menghasilkan uang buat klubnya karena tidak dijual, karena ini Messi pergi tanpa ada kontrak. Dia pergi bebas aja gitu ya. Bahkan
sempet nggak punya, ibaratnya nggak punya klub gitu, sampai mau diambil Persib, Persija segala gitu. Karena saking nggak punya klubnya gitu. Nah, jadi yang kemungkinan mampu membayar gaji Messi itu PSG ya, Paris Saint-Germain itu di Prancis ya, itu di Prancis itu klub bertabur bintang juga gitu ya. Jadi ya kemungkinan Messi ke sana ya, bergabung sama Neymar dan sebagainya. Ya kalau sekelas Messi mah nggak akan kekurangan klub lah ya, pasti diperebutkan. Manchester City juga mau ya. Cuman yang menyedihkan tuh dia itu di Barcelona udah dari sejak kecil loh, bro. Sejak jadi apa namanya, di sekolah La Masia itu kan, di situ dia jadi pemain, terus sampai menjadi profesional itu di Barcelona gitu, dan mengangkat nama Barcelonanya gila-gilaan lah ya, sampai ke level yang nggak ada klub lain yang bisa ngejar ya. Mungkin persaingan terdekatnya Real Madrid itu bertabur bintang juga, tapi ya Messi salah satu yang membuat Barcelona harum lah ya, Barcelona. Jadi Lionel Messi bukan pensiun ini mah ya. Lionel Messi apa? Keluar dari Barcelona ya, jadi pindah ke kemungkinan ke PSG ya, dan itu berita besar karena daya tarik Barcelona itu ya salah satunya itu ada bintang luar biasa di sana, Messi ya, cendera mata dan sebagainya, itu ya Messi udah jadi ikon banget lah di Barcelona. Jadi ya selamatlah Messi, semoga nanti di tempat barunya tetap jadi bintang ya, tetap bahagia, tetap menginspirasi ya dengan gol-golnya gitu, dan Barcelona juga bisa move on dengan tim barunya ya. Intinya semua happy lah ya. Jadi waktu kemarin perpisahannya Messi sampai nangis, sedih. Ini diinjak kakinya sama pas dia pidato. Enggak ya, Messi itu luar biasa. Main yang luar biasa, legend. Calon legend juga. Jadi dia sedihnya itu aja, keluar dari Barcelona dengan ketidakmampuan Barcelonanya memberikan itu ya kan, gaji sesuai yang biasa dia dapat. Oke, itu berita-berita dunia olahraga yang menginspirasi di pekan kemarin, Om Dot ya. Beberapa ada Glesia Poli dan Apriani Rahayu yang memenangkan medali emas, lalu kemudian Valentino Rossi yang pensiun setelah memenangkan banyak gelar juara, serta Lionel Messi yang kemungkinan pindah klub ya, karena di La Liga gajinya terlalu tinggi gitu. Jadi dia harus mencari klub lain di luar Spanyol gitu kira-kira ya. Oke, kita punya cerita apa lagi? Ini sebenarnya ini ceritanya apa ya, saya sebenarnya nggak usah kali ya. Ini cerita tentang Dinar Candy. Nah ini yang susah gambar. Kayaknya nggak usah deh. Saya takut disangka menyebarkan yang enggak gitu. Karena emang, tapi diceritain aja kali ya. Ini nggak usah digambar. Dibayangin aja. Jadi Dinar Candy itu entah kenapa tiba-tiba ya komplain protes tentang PPKM, pakai bikini di pinggir jalan. Coba itu menginspirasi sekali. Mau ngeprank siapa? Orang mengasih 2 triliun, dia ngasih 2. udah ya, nggak usah dibahas ya. Itu beritanya juga bingung sebenarnya ya. Akhirnya kan sama polisi ditangkap, dia nyesel, dia makin stres. Dia ngapain sih? Gitu. Ini gambar nih. Nggak, kayaknya Dinar itu mendingan Dinar itu kan mata uang ini ya, Arab ya. Real. Iya. Nah, Dinar, ayo semangat. Kita kasih semangat Dinar aja supaya lebih baik. Ya udahlah ya, artis saja. Jangan macam-macam. Begitu juga dengan siapa? Jerry
Jadi keluar panggil lagi, udahlah gitu ya. Ayo kita sama-sama menikmati situasi ini tanpa harus berantem. Oke, Berkarya jadi saja. nah ini pakai cerita yang biasa aja lah ya, cerita yang ini mungkin akan menjadi hal yang luar biasa nih ya. Jadi anak saya itu paling seneng kalau ke mana? Ke supermarket itu beli Lays, Om Dodi. Om Dodi pernah nggak? Iya. Ya tahu kan ya? Emang enak kan? Iya, jadi ada produk makanan snack itu ada Lays ya, kemudian apalagi itu Doritos. Nah Doritos itu kan makanan-makanan yang ya buat iseng lah, cemilan gitu. Dan yang ini Cheetos juga ya, saya tahu tuh Cheetos sering banget ya karena punya anak-anak di rumah jadi dan sering jajan gitu. Ini makanan-makanan yang favorit gitu ya, sering kita sambil di perjalanan iseng ngambil gitu buat cemilan. Nah ketika produk ini tidak akan ditemukan lagi ya, ini Bensin juga. yang satu pembalap motor, ini main bola, yang sini apa ya? Protes PPKM. Untuk PPKM. Ya, produk ini di stop, gitu. Di stop. Ini kaitannya bukan karena bangkrut sebetulnya, atau mungkin juga ya. Jadi gini, saya kenapa menggambar ini supaya bisa dimengerti. Kenapa sampai mereka hilang di pasaran? Ya, jadi gini, Pasaran kan? ya ini bahaya, jangan diomongin. Sekarang lagi banyak berkeliaran. Nih, mereka ini 3 produk ini tuh di lisensi Om Dod ya. Jadi yang membuat produk ini ada di Indonesia itu adalah namanya IFL ya. Misalkan ya saya sebut aja IFL ya. Ini adalah produsen yang dapat lisensi itu. Nah, si IFL ini dibeli oleh perusahaan lain gitu ya. Namanya ICBP misalnya. Ini saya ngarang aja sih. Dibeli oleh ICBP. Nah, karena dibeli oleh ICBP, sementara si IFL ini memproduksi ketiga ini dari PepsiCo. Nah, kan dari ICBP, dari PepsiCo. Ternyata ini produk-produk PepsiCo. Nah, karena IFL udah dibeli sama ICBP, maka putuslah kontrak dengan PepsiCo. Jadi karena putus kontrak dengan PepsiCo, maka kerjasama ini nggak ada, hilang. Ya, jadi udah nggak bisa lagi memproduksi ini karena IFL-nya sendiri udah dibeli sama ICBP dan PepsiCo tidak ada kerjasama dengan ICBP. Tuh. Mungkin bahasanya bukan ICBP ya, ICBP. Ya ini permainan di tingkatan pemilik sahamnya ya. Jadi ini aturan-aturan di atasnya yang akhirnya mengharuskan supaya lisensi ini tidak digunakan karena beda kepemilikan ibaratnya. Itu gara-gara beda kepemilikan sama juga kayak Giant itu kan stop juga ya. Giant gitu karena udah nggak segede Giant lagi. Suneo Udahlah itu ya cerita ini. Kok masuk sih ke berita padahal ini berita besar sebetulnya karena banyak yang kecewa. banyak penggemarnya juga ini ya, 3 dari produk ini. Jadi ya harus diceritain kenapa sampai hilang di Indonesia. Nah ini penyebabnya ya, si pemilik lisensinya dibeli diakuisisi oleh ICBP. Nah sementara kerjasama ini dengan PepsiCo ya udah gitu, kesannya jadi hilang gara-gara ini. Itulah, jadi ini tidak termasuk yang dibeli gitu. Ya. Komodi ngerti lah ya. Pinter-pinter kok. Iya. Gitu ya. Dan mungkin nggak peduli juga sebagian. Iya apa sih? Ya, mendingan kita di keripik singkong gitu ya. Iya. Itu harus Lokal, harus dikembangkan. Jadi nggak apa-apa lah, Lays, Doritos, Cheetos nggak ada ya. Kita bikin lah dari ubi,
Cilebu gitu ya, Cilebu lalu singkong talas Bogor itu. Karena kalau saya sukanya pisang. Sale pisang itu enak banget. Kan sale. Nah itu harusnya dibikin merek kemasan yang bagus, dinamain Lay's, Doritos, Cheetos. Merek lisensi. Mereknya dia, nama itu justru nggak boleh. Atau diplesetin. Jadi apa? Leaks, Caritos. Oke, Om Don. Ini masih ada satu space lagi buat satu berita. Tapi ini sebenarnya menarik atau enggak ya? Kayaknya menarik deh udah nih ya. Ya dibikin menarik. Menarik ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan subsidi gaji 1 juta. Kecil amat sih. Lumayan lah ya. Lumayan, karena banyak orang. Iya, nih Kemnaker mengeluarkan subsidi gaji. Oh, keren dong. Keren banget ya. Di zaman kayak gini masih ada subsidi gaji itu. Oke, ya, nih kasih subsidi gaji. Jadi sebetulnya yang disubsidi itu orang yang punya gaji kan, ya? Betul. Subsidi gaji 1 juta. Mereka punya gaji, kan harusnya yang subsidi yang nggak punya gaji. Yes, ya. Senang lah ya Kemnaker mensubsidi gaji. Oke, ya. Untuk siapa ini? Ini sebetulnya dari BPJS ke Tenaga Kerjaan, ya. Dana ini dari BPJS ke Tenaga Kerjaan, ya. Jadi diberikan kepada ya para karyawan yang gajinya 3,5 juta. Gimana tuh, Dok? Jadi kalau gajinya 3,5 juta dapat subsidi 1 juta Tambahan lagi. Tapi kalau gaji 2,5 juta nggak dapat. Gimana ya? Jadi ya ini diberikan kepada mereka yang gajinya 3,5 juta di wilayah yang PPKM. PPKM level 3 dan 4. Ya level 1 dan 3 mah nggak jadi ya. Kita mah nggak mungkin dapat tuh. Pertama nggak punya gaji. Kedua nggak nyampe 3,5 juta. Kalau di wilayahnya dapat nih. Kita masuk wilayahnya. Nah yang berikutnya sektor apa aja? Nah nih sektornya nggak dapat juga nih kita. Ya. Sektornya adalah industri barang konsumsi. Ini Citos. Pekerja. Iya, industri barang konsumsi. Ya, berarti kan industri makanan kan? Ya. Terus apalagi industri barang konsumsi, transportasi. Ya, kita udah nggak jadi sopir angkot udah lama. Transportasi, ya. Terus berarti di ini ya kayak di pekerjaan driver gitu ya atau gimana sih? Aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa. Justru kecuali pendidikan dan kesehatan yang enggak. Aduh saya nggak ngerti. Jadi malah nggak dapet ya pendidikan dan kesehatan. 1 juta. Aneka industri, jasa dan lain-lain. Ya udahlah nggak usah dibikin. Berarti kita mah nggak dapet kan? Jadi sebenarnya ini berita gembira atau berita kurang gembira? Ya buat yang dapat berita gembira lah ya. Yang dapat jadi tambahan yang bermanfaat lah. Semangat gitu ya. Ya biarin kita yang sedih yang nggak dapat. Yang dapat mah semangat ya. 1 juta, alhamdulillah lumayan ya. Itu juga udah ada yang inget. Jadi ya diterima saja. Semoga menjadi pemicu ya untuk bisa bertahan dalam situasi ini. Makanya digunakan apa tadi kata Om tadi yang bermanfaat ya, seperti misalkan webcam
Yang bermanfaat itu misalnya power bank itu bermanfaat banget kalau menurut saya ya. Ya udah, Om Dodi, semoga subsidi 1 juta ini suatu saat bisa lebih besar lagi dan yang dapat juga mungkin lebih banyak lagi, sehingga yang bertahan hidup juga lebih luas lagi dan bisa melewati pandemi ini dengan ceria gitu ya, karena disubsidi gitu. Kalau nggak disubsidi ya mana? Dapat 1 juta, mau juga kalau 1 juta subscriber nggak? Mungkin harusnya gitu ya, pemerintah itu memberikan seneng 1 juta subscriber subsidi. gimana caranya tuh? Sama kan Ya, menurut saya itu baik juga ya. Jadi sebetulnya nggak perlu ngeluarin uang. Pemerintah bikin program, ayo seluruh bangsa Indonesia ini bikin channel YouTube, lalu masih selalu saling mensubscriber gitu. Jadi 200 juta orang Indonesia ini jadi subscriber di setiap orang. Wah itu gila, itu uang YouTube masuk habis. Kita menjadi yang subsidi YouTube sebetulnya. Semua orang Indonesia ya, ayo kita dukung 1 juta subscriber. semua sektor ya. Semua sektor itu boleh masuk beneran. Bagus juga idenya ya. Boleh ya. 1 juta subscriber dukung. Yuk silahkan klik. Oh tadi kayaknya kertasnya udah penuh, kita jadi warna ini. Kalau diwarnainnya sebenarnya di Photoshop ya, kalau gambarnya langsung warnain di Photoshop lalu sama Om Dodi kayak gitu. Jadi Om Dodi ini perannya luar biasa dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Jadi Om Dodi keren ya. Subscribernya harus karena Om Dodi. Ya, bagus soalnya kerjanya Om Dodi. Jadi waktu niat subscriber untuk Om Dodi biar kerjanya makin semangat. Gitu. Oke, ya Om Dodi kita cukupkan ya. Siap. Oke Kang. Kita terima kasih banyak ya. Ketemu lagi minggu depan dengan semangat kemerdekaan. Kita bikin Iskandar. Ini sejarah kemerdekaan dalam bab. Spesial ya. Apa yang mau diceritain? Ikuti terus. Sampai ketemu lagi. Semangat merdeka!